Apakah kalian bisa membayangkan betapa menyeramkannya berjalan atau melintasi jembatan dengan kendaraan kalian di sebuah jembatan yang sepi di tengah malam? Kini, bayangan tersebut menjadi nyata ketika ada sebuah jembatan menjadi terasa angker yang konon dianggap sebagai tempat yang horor. Jembatan tersebut dikenal sebagai jembatan angker, di mana sebagian orang menghindari melewatinya karena banyaknya kisah mistis yang tersebar di sekitarnya. Banyak orang yang menyebut jembatan tersebut sebagai tempat yang angker karena dianggap kerap terjadi hal-hal yang tidak wajar. Setiap orang yang melewati jembatan tersebut selalu merasa takut dan was-was. Apa yang sebenarnya terjadi di jembatan angker tersebut? Jembatan yang biasanya digunakan sebagai akses transportasi ini menjadi tempat yang paling ditakuti karena kadang seperti memasuki dimensi lain yang dipenuhi dengan kisah-kisah yang menyeramkan. Di beberapa tempat, banyak orang menceritakan bahwa mereka melihat sosok-sosok mistis seperti melihat sosok tak kasat mata yang melayang di atas jembatan. Tak jarang, para pengendara motor atau mobil harus mematikan mesinnya ketika lewat di jembatan ini karena merasa ada kekuatan yang menghalanginya. Bahkan, banyak kejadian mistis yang melibatkan pengendara motor yang melewati jembatan tersebut, seperti tiba-tiba pada roda motor terasa berat dan situasi mendadak menjadi gelap gulita. Namun, tidak hanya itu, pernah juga terjadi kecelakaan di jembatan tersebut, seperti kerap terjadi pengendara motor yang terjatuh, mobil yang mendadak hilang kendali, dan ada yang mengklaim bahwa mereka mendengar suara-suara aneh di jembatan tersebut. Sedangkan dari segi sejarah sendiri, di beberapa tempat jembatan angker juga dihubungkan dengan berbagai cerita dan legenda, seperti kisah hantu penunggu dan kisah masyarakat yang pernah bunuh diri di jembatan tersebut. Dan kadang ketakutan dan ketakjuban jembatan angker ini menjadi berita yang menarik, terutama bagi mereka para pecinta kisah horor. Meski banyak yang tidak percaya dengan keberadaan horor di jembatan tersebut, para pecinta horor dan mistis kerap mengunjungi jembatan angker tersebut demi membuktikan kisah-kisah yang tersebar. Satu hal yang pasti, jembatan angker adalah lokasi yang dapat merangsang rasa takut dan bulu kuduk merinding. Jangan pernah melewati jembatan tersebut pada malam hari, kecuali jika Anda ingin merasakan sedikit sensasi kengerian yang dirasakan oleh orang-orang yang pernah melewatinya di sana. Dan kali ini, Jurnal Horor akan menceritakan beberapa kejadian horor di berbagai jembatan yang ada di Indonesia. Tapi sebelum masuk ke dalam cerita lebih jauh lagi, Jurnal Horor akan mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah mensupport subscribe. Yang belum subscribe, silahkan subscribe, itu gratis. Dan bunyikan ya lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan dengan cerita-cerita horor selanjutnya dari channel horor. Terus like, comment, and share juga ke teman-teman kalian. Dan buat kalian yang mau share cerita horornya, silahkan mau format audio atau tulisan bisa dikirim ke Instagramnya Jurnal Horor ataupun email Jurnal Horor. Nanti linknya ada di kolom deskripsi. Gak usah lama-lama, kita masuk ke cerita. Di Indonesia memang terdapat banyak tempat angker yang memiliki banyak cerita mistis. Setiap keanehan-keanehan yang terjadi
selalu dihubungkan dengan keberadaan hantu penunggu tempat tersebut. Salah satunya jembatan. Jembatan bukan hanya sebagai tempat untuk transportasi saja, tapi juga banyak memiliki cerita mistis. Kalian pasti pernah ngerasa takut kalau lewat jembatan malam-malam dan posisinya lagi sepi. Nah, seperti 5 jembatan ini yang sudah dari berbagai cerita yang dialami oleh beberapa orang yang melewatinya. Banyak sekali warga yang mengaku mengalami hal ganjil saat melaluinya, mulai dari suara-suara aneh hingga penampakan hantu. Cerita horor ini terjadi tahun 2008 dan kebetulan malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Sebut aja Dani sudah disamarkan, yang saat itu sangat terpaksa karena harus melintasi sebuah jembatan yang ada di kota Palembang tercinta. Karena keponakannya yang masih SMA bertempat tinggal di Kaliulu, Tanggo Buntung, dan telah sakit parah. Akan tetapi rumah dari ponakan Dani ini tidak jauh jaraknya dengan jembatan tersebut, sehingga meski nyali Dani ciut dengan cerita horor, terpaksa ia pun harus melintasi jembatan itu. Karena bila harus menyeberang lagi yang jembatan yang satu lagi akan terlalu jauh karena harus memutar. Ketika malam itu langit begitu gelap karena mendung. Dalam setiap detiknya kilat memecah langit sekaligus guntur yang bergemuruh pada beberapa arah dari penjuru angin yang jaraknya beberapa kilometer hendak menuju jembatan yang satunya itu, sehingga hujan deras menyergap dan membuat mobil Dani nyaris tak mampu untuk mengatasi air hujan yang melimpah ini. Sudah berjalan pelan dalam genangan air, mobil Dani naik pada ujung dari jembatan itu. Saat menanjak naik dan meninggalkan banjir, keadaan mesin mobil Dani mulai tersendat-sendat. Mungkin karena faktor usia mobil Dani, meskipun pedal gas semakin ditekan, justru mesin mobil Dani malah mati. Jantung Dani berdebar sangat hebat karena gangguan tak terduga justru berada di jembatan yang terkenal sangat seram. Tubuhnya gemetar serta merinding, apalagi saat samar-samar di balik kaca mobil tampak sosok perempuan yang berambut pirang dan berbaju merah tengah berdiri pada bibir jembatan dari sungai yang ada di Palembang ini. Dani berpikir jika itu adalah noni Belanda, kaki dan tangannya tak lagi dapat bergerak karena rasa takut sudah melumpuhkan seluruh sendi-sendi serta bagian panca inderanya. Dani berusaha melawan semua rasa takutnya supaya tangannya mampu bergerak serta bisa menutup central lock dengan tujuan supaya aman dari hantu noni. Tapi sayang, tangannya tetap tak bisa digerakkan dan Dani pun semakin ketakutan. Setelah hantu noni hilang, Dani langsung pergi mencari pertolongan. Karena ada sebuah mobil yang datang ke arahnya, akhirnya dia memberanikan untuk mengetuk kaca mobilnya itu. Ketika dibuka, sontak Dani terkejut karena yang ada dalam mobil tersebut adalah hantu noni Belanda itu. Dani pun pergi berlari mencari bantuan pada rumah terdekat dengan mengetuk pagar rumah dengan keras hingga akhirnya penghuninya keluar, dan ternyata itu juga seorang wanita berambut pirang dan berbaju merah. Dia pun langsung pingsan hingga dia tersadar sudah berada di ruang unit gawat darurat. Dan jangan-jangan suster yang merawat Dani pun
berambut pirang, dan berbaju merah. Dan mungkin ini yang selanjutnya cerita angkernya sudah melegenda di kota Jakarta. Ya, Jembatan Ancol. Jembatan Ancol dulunya adalah jembatan goyang yang terletak di Jakarta Utara. Pada tahun 1995, ada seorang pelukis di Ancol yang didatangi seorang wanita. Dan sesuai dari permintaan, pelukis itu mulai menggambar sketsa. Tapi ketika sampai melukis setengah bagian tubuh, anehnya wanita itu menghilang. Warga sekitar percaya bahwa perempuan itu tidak lain ialah si manis Jembatan Ancol. Tahun 1960-an, saat daerah Ancol masih berupa tambak, ada seorang pendayung yang bertemu dengan si manis Jembatan Ancol. Perempuan itu naik perahu malam-malam sekali dan membayar pendayung dengan selembar daun. Berdasarkan cerita dari mulut ke mulut, si manis Jembatan Ancol itu dulunya bernama Maryam dan sering juga dipanggil Siti Ariyah. Dia adalah gadis desa yang berparas manis dan meninggal secara menggenaskan di kawasan Jembatan Ancol akibat diludah paksa beberapa pemuda. Kematian yang tidak wajar itulah yang membuat sosok Maryam menjadi penunggu Jembatan Ancol. Beberapa kali dia menampakkan diri pada orang-orang tertentu. Hal ini juga pernah dialami oleh Ansori. Dia adalah penjual rokok yang berada di dekat pintu keluar Ancol. Ansori mengaku bahwa dirinya pernah melihat hantu Maryam secara langsung pada tahun 1990 di samping jembatan goyang. Ketika itu malam Jumat dan suasana telah gerimis. Pukul 1 pagi lewatlah seorang wanita. Setelah berjalan cukup jauh, perempuan itu balik lagi menghampiri kios Ansori sambil tersenyum. Ansori mengira bahwa wanita itu adalah calon pembeli. Jarak antara mereka berdua cukup dekat, sekitar 50 cm saja. Menurut keterangan Ansori, wanita itu wajahnya manis dan dia menggunakan kemeja kuning serta rok abu-abu. Ketika ditanya mau belanja apa, perempuan tersebut anehnya lagi tiba-tiba saja menghilang. Meskipun pakaiannya tidak serba putih, Ansori mempercayai bahwa dia adalah si manis Jembatan Ancol. Dan selanjutnya ada kejadian seram yang terjadi di sekitaran tahun 2011. Dan jembatan ini ada di Kota Kembang, Bandung. Malam itu sekitar pukul 10, ada 6 remaja sedang merayakan kelulusan sekolah. Mereka sangat asik bercanda sambil berbicara tentang rencana kuliah. Sebelum pulang ke rumah, mereka memutuskan makan malam terlebih dahulu hingga jam 12 malam. Malam itu, Bandung sedang hujan lebat. Karena sudah larut, mereka memutuskan melanjutkan perjalanan ke rumah. Sendak gurau mereka mampu mengisi suasana di dalam mobil. Ketika mobil yang mereka tumpangi melewati jembatan flyover dari arah Balubur, sorot lampu mobilnya tanpa sengaja menerangi pinggiran jembatan ini. Suasana di dalam mobil yang tadinya ramai oleh obrolan mereka tiba-tiba hening. Semuanya memperhatikan seseorang yang melambaikan tangan ke arah mobil mereka. Terlihat seorang lelaki dengan motor di sampingnya berdiri di samping jalan. Lelaki yang masih muda itu berdiri sambil terus melambaikan tangannya, seakan meminta mereka untuk menempikan mobil ke arahnya. Mereka pun menempikan mobil.
dan memberi tanda lampu hazard. Pemuda itu menghampiri dan meminta tumpangan pulang karena motornya mogok. Namun, mereka merasa ada yang aneh dengan lelaki ini. Wajahnya sangat pucat sekali, dengan tatapan matanya yang kosong. Tanpa pikir panjang, mereka mempersilahkan lelaki itu untuk menaiki mobil. Lelaki itu pun masuk dan duduk di kursi depan. Badannya basah. Lelaki itu tampak kedinginan hingga badannya gemetar. Lelaki itu menatap salah seorang di antara mereka yang sedang menyetir mobil. Tampak mereka memasang wajah tegang. Suasana di mobil sangat kaku. Mereka yang tadinya tertawa-tawa jadi diam seketika. Mereka semua memandangi orang itu bergantian. Lelaki itu tampak kedinginan. Mobil melaju kencang di jembatan itu di tengah derasnya hujan. Sampai di sekitaran rumah sakit Hasan Sadikin, laki-laki itu terlihat membaik. Dia tak lagi kedinginan. Dia hanya diam dengan pandangan lurus ke depan. "Kang, Akang mau ikut sampai mana? Mau saya antar?" tanya salah satu dari mereka. Dan lelaki itu hanya diam dan menunjuk ke arah depan. Dan mereka merasa ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang aneh dari lelaki ini. Wajah keenam orang yang ada di dalam mobil ini masih seperti yang tadi. Salah satu dari mereka menggeleng, sepertinya memberi kode kalau dia memang merasakan hal yang sama dengan si pengemudi. Si pengemudi menghentikan mobil tiba-tiba. Lelaki yang duduk di depan itu kini sedang sibuk memegang darah yang berasal dari kepalanya. "Kang, kepalanya kenapa?" Sambil ketakutan, salah satu mereka bertanya kepada lelaki itu. Lalu di tengah deras hujan, tiba-tiba dia minta turun dari dalam mobil. Mereka pun langsung memberhentikan mobil. Lelaki itu keluar dari mobil dan tidak mengatakan apa-apa. Dengan kondisi perasaan yang gak karuan, mereka pun melanjutkan perjalanan ke rumah salah satu di antara mereka. Kebetulan rumah temannya sedang tidak ada orang. Sampainya di rumah, mereka langsung ke kamar temannya itu karena merasa kelelahan. Gak lama kemudian, pintu rumah dari temannya itu ada yang mengetuk. Mungkin pikirnya orang tua temannya itu sudah pulang. Ketika temannya itu membuka pintu rumahnya, ternyata ia tak menemukan siapapun. Namun dari kejauhan, di pekarangan rumah, temannya itu melihat sesosok makhluk memakai kain putih dan muka yang pucat dan bercucuran darah dari kepalanya. Ternyata itu adalah orang yang menumpang mobil tadi, namun berbentuk pocong. Makhluk itu berdiri melihat ke arah temannya dan dari kepalanya terus mengeluarkan darah. Temannya itu hanya diam terpaku. Pandangannya mulai kabur, kemudian ia tidak ingat apa-apa lagi. Dan pagi-pagi pun ia terbangun saat teman-temannya masih tertidur. Beberapa hari kemudian, mereka akhirnya mendengar kabar bahwa ada seorang laki-laki yang mengakhiri hidupnya dengan melompat dari jembatan flyover itu. Selanjutnya, ada salah satu jembatan yang merupakan perbatasan antara Ciamis dan Tasikmalaya. Jembatan ini adalah jembatan yang dibangun oleh Belanda pada saat masa penjajahan dahulu. Jembatan ini dikenal sangat angker. Ceritanya, pada suatu malam ada seseorang yang sedang melintas ke jembatan tersebut. Dan tiba-tiba ada yang mengambil foto jembatan tersebut. Padahal waktu itu hanya ada satu motor yang sedang melintas ke jembatan itu. Tetapi di kamera motor itu nampak melainkan sosok hitam yang sedang berada di ujung jembatan.
Dan pada suatu malam lagi, ada 6 orang yang saat itu sedang melakukan ronda malam. Tiba-tiba ada suara kereta yang suaranya sangat dekat, tetapi kereta itu tidak kasat mata. Waktu keesokan harinya, ke-6 orang tersebut sakit berminggu-minggu. Dan pada minggu selanjutnya, pihak RT mengundang paranormal, tetapi tidak ada satupun yang berani. Lalu pihak dari pemerintahan setempat mengundang beberapa media acara televisi untuk melakukan pembuktian dan hasilnya negatif. Dan dahulunya pernah ada yang bunuh diri di jembatan ini, dan banyak sekali korban yang meninggal juga pada saat penjajahan akibat kelaparan. Di situ juga pemandangan sangat indah, tapi tempat itu sangat angker karena sudah memakan ratusan orang meninggal dunia di jembatan ini. Dan yang terakhir, ada jembatan yang terletak di Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Jembatan ini dibangun di sekitaran tahun 1918 saat kita masih dijajah Belanda. Dan cerita horor ini dialami oleh Dian, telah disamarkan seorang mahasiswi di salah satu kampus ternama di Jatinangor. Pengalaman nyata ini terjadi di sekitaran tahun 2010. Hari itu sedang hujan deras hampir seharian mengguyur tanah Jatinangor dan sekitarnya. Saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 17.30 sore hari. Jalanan kampus sudah terlihat sepi. Hanya terlihat beberapa motor yang lewat karena memang hujan mengguyur dari siang hari. Tubuh Dian cukup lelah karena harus memikul tas yang penuh berisi buku-buku, laptop, dan alat-alat tulis lainnya. Walaupun lelah setelah seharian beraktivitas di kampus, Dian selalu memilih jalan kaki daripada harus mengangkut untuk pulang ke kosan. Bukan karena tidak punya uang, tapi karena tidak ada kendaraan menuju kosannya. Sebenarnya ada, hanya saja kendaraan itu harus putar terlalu jauh. Butuh 15 menit untuk sampai ke kosan dengan berjalan kaki. Letaknya memang tidak begitu jauh dari kampus. Nama daerah kosannya tidak bisa disebutkan, sudah disamarkan. Ada sebuah jembatan yang menghubungkan desa tersebut dengan kampus Dian. Sekilas, jembatan ini mirip jembatan rel kereta api. Jembatan tersebut dulunya adalah jalan penunjang untuk urusan perkebunan. Namun, setelah jembatan itu adalah jalan sehari-hari yang harus Dian lewati. Suatu hari, ketika Dian hendak pulang menuju kosannya, Dian bertemu dengan seorang teman perempuan. Mereka pun terlibat sebuah pembicaraan. "Kamu masih lewat jembatan itu kalau pulang maghrib? Emang kamu gak takut? Jembatan itu serem," tanya temannya Dian. "Alah, kamu nih percaya kayak gituan. Ya gimana lagi? Males lah kalau pulang naik angkot, muternya jauh. Mending jalan kaki aja. Lagian aku udah biasa lewat situ. Paling hantunya juga paling males ngejailin aku." Jelas Dian. "Bus, ngawur kamu. Hati-hati loh. Nanti diikutin baru tahu rasa." "Udah, aku duluan ya. Udah sore nih, mau nemuin hantu jembatan itu." Dian merenungi ucapan barusan yang terdengar seperti menantang. Tapi ia pun tetap jalan menuju kosannya, tak menghiraukan ucapannya barusan. Setelah berada di jembatan, Dian menghentikan langkah, menatap lurus ke depan. Kakinya tiba-tiba saja kaku. Di depannya tampak sebuah jalan panjang yang kanan kirinya jurang, dan di bawahnya terdapat sawah-sawah kecil. Tiba-tiba Dian merasa sangat tegang. Hal ini tak pernah terjadi sebelumnya. Ia merasa hal ini terjadi karena sugesti mungkin yang berlebihan. Dian pun kembali berjalan menelusuri jembatan. Kaki kirinya mulai menapaki bibir jembatan.
dan kaki kanannya melanjutkan untuk langkah berikutnya. Dian mulai berjalan menyusuri jembatan itu. Langit maghrib yang sudah mulai gelap seolah-olah ingin menakut-nakuti Dian. Dian merasa kakinya seperti ada yang menahan. Ia mulai merasa ketakutan. Terlebih, detak jantungnya Dian yang sejak awal menapaki jembatan ini mulai berdegup kencang, membuat napas Dian tak lagi normal, seperti memberikan sinyal akan terjadi sesuatu di jembatan ini. Ketika di tengah-tengah jembatan, tiba-tiba pandangan Dian pun tertuju pada sesuatu. Seorang perempuan yang berjongkok tepat di depannya, menghalangi kedua kakinya untuk melanjutkan langkahnya. Perempuan itu menelungkupkan mukanya di atas lutut yang dilingkari oleh tangan. Rambutnya yang panjang hampir menutupi punggungnya yang terbalut daster berwarna putih kecoklatan karena kotor. "Mbak, permisi, saya menumpang lewat," kata Dian terhadap perempuan itu. Tapi perempuan itu tetap menangis. Tubuh Dian kaku. Perasaannya diliputi ketakutan. Ini sugesti akibat perkataan yang sembarangan tadi. "Mbak!" Dek! Tiba-tiba perempuan itu mendongakkan mukanya ke arah Dian dengan tatapan yang merah dan emosi, seperti emosi yang memuncak. "Mana Kang Darman? Mana Kang Darman?" Suaranya parau penuh dengan amarah. Dian melihat mukanya pucat dan bibirnya kering. Dia memegangi tangan sambil menjerit-jerit. Di pergelangan tangannya terdapat luka merah melingkar seperti luka ikatan tali. Dian mengedipkan matanya berkali-kali, tapi tetap saja pemandangan yang ada di depannya nyata. Kaki perempuan itu tidak menyentuh tanah, dan lebih mengejutkan lagi, dia menjerit-jerit tidak jelas. Tiba-tiba perempuan itu menjatuhkan diri ke bawah jembatan. Dian melihat badannya jatuh dan menghilang sebelum menyentuh dasar. Badannya Dian tiba-tiba menjadi lemas, matanya berkunang-kunang, dan semuanya akhirnya terlihat hitam. Malam harinya, Dian ditemukan pingsan oleh seorang ibu yang melintas di jembatan itu. Ibu itu khawatir dengan keselamatan Dian, dan si ibu itu akhirnya memanggil perangkat desa untuk membawanya ke rumah sakit. Setelah kejadian itu, Dian mencoba untuk mencari informasi tentang cerita-cerita seram di jembatan itu. Di antara semua cerita seram yang didapat, terselip sebuah cerita tentang Neng Asih. Hanya segelintir orang yang tahu cerita itu. Menurut cerita yang dia dapat, Neng Asih mati bunuh diri di jembatan itu puluhan tahun yang lalu. Mengenai Kang Darman yang disebut-sebut oleh perempuan itu, ternyata Kang Darman adalah seorang mandor yang tega menghamili Neng Asih, namun Kang Darman meninggalkannya. Hal itu membuat Neng Asih terpukul dan memutuskan untuk bunuh diri. Nah, itulah cerita dari kumpulan cerita-cerita seram tentang jembatan yang ada di Indonesia. Mungkin di daerah kalian juga ada cerita seram tentang jembatan? Silahkan kok komen di kolom komentar ya. Itulah cerita dari jurnal horor. Yang baiknya silahkan ambil, yang jeleknya silahkan buang jauh-jauh. Terima kasih yang sudah mampir, terima kasih yang sudah support subscribe-nya. Yang belum subscribe silahkan subscribe, itu gratis. Terus bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar tidak ketinggalan dengan cerita-cerita terbaru dari jurnal horor. Kita tidak sendirian hidup di dunia ini. Kita benar-benar berdampingan sama mereka yang tak kasat mata. Dan masih banyak hal di luar nalar yang mungkin belum bisa dipecahkan secara logika. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita seram, cerita-cerita horor lainnya hanya di jurnal horor. Salam horor.